Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, ketika umat Islam berjumlah mayoritas dan memiliki pengaruh besar di suatu tempat, maka di dalamnya akan terdapat sejumlah orang yang sebenarnya kafir, namun tidak berani berterus terang menolak ajaran Islam. Orang tersebut dikenal dengan sebutan munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran di depan orang banyak, padahal kondisi batinnya tidak demikian. Mereka hidup penuh dengan kepura-puraan. Mereka pandai bersilat lidah. Mereka bagaikan musuh dalam selimut. Potret ini mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengkhawatirkan terhadap keberadaan orang-orang munafik. Alimul lisan, orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah, mereka ini sebagai pembohong, sebagai pembual yang pandai mengolah kata-kata dan pandai berbicara. Beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan." Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara atau bersilat lidah. Hadis riwayat Ahmad. Senada dengan itu, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik mimbar dan berpesan, "Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummatil munafiqul alim." Qila, "Wa kaifa yakunul munafiqul alim?" Qala, "Alimul lisani jahilul qalbi wal amali." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umat ini adalah orang alim atau orang pintar yang munafik. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa seorang itu menjadi munafik? Umar radhiyallahu anhu menjawab, yaitu orang yang pandai berbicara bak seorang alim, tapi hati dan perilakunya jahil. Dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Asar tersebut menjelaskan tentang alimul lisan atau orang yang pandai bersilat lidah. Maksudnya adalah bahwa mereka mempergunakan kepandaian agamanya untuk mempengaruhi manusia, menggunakan dalil-dalil tapi tidak mengamalkannya, banyak kata-kata sesuai pesanan yang membayarnya, dan memperindah perkataannya untuk menarik massa sebanyak-banyaknya. Imam Muhammad Al-Munawawi rahimahullah menjelaskan bahwa alimul lisan adalah mereka alim terhadap ilmu dan lisannya, lugas dalam menyampaikan ilmunya, akan tetapi hakikatnya dia bodoh hatinya dan rusak akidahnya. Dia menipu manusia dengan kepasihan lidahnya, sehingga banyak orang-orang yang tersesat karenanya. Seperti kisah Dzulkhuwaisirah yang diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa Dzulkhuwaisirah meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat adil dalam pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Dia Dzulkhuwaisirah menggunakan kata adil bukan untuk menuntut keadilan, namun dia menggunakan kata tersebut untuk menyerang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar para sahabat
menganggap beliau sebagai orang yang tidak adil. Pola seperti ini dilakukan pula pada saat ini. Mereka mengesankan dirinya membela kebenaran dengan berbagai argumentasi yang seolah-olah syar'i, baik mengutip dari nas Al-Quran ataupun hadis sahih. Bahkan mereka pun seringkali mengutip perkataan para ulama. Namun sayang, pada hakikatnya dia sedang menyerang Islam, dia membela kemungkaran, dia mendukung kemaksiatan, dan dia sedang menggerogoti sendi-sendi Islam secara perlahan. Perilaku mereka bagaikan binatang rayap yang siap merobohkan, siap menghancur leburkan pohon yang begitu kokoh, kuat dan besar. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, fenomena ini bukan hanya terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, namun pada saat ini pula kita sedang dan akan selalu dihadapkan pada musuh-musuh, baik musuh Allah, musuh orang-orang mukmin, dan musuh dari orang munafik yang selalu setia menyertai kita setiap saat. Mereka bagaikan musuh dalam selimut. Potret di atas sering kita dapati pada beberapa orang yang mengaku dirinya muslim, tapi kenyataannya mereka keberadaannya membela, mendukung LGBT, dan ada yang menentang, menolak syariat Allah, dan juga menistakan agama Allah. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri dalam menghadapinya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum muslimin akan selalu dihadapkan pada musuh-musuh. Aduwallah, baik musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh orang beriman, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan musuh yang kamu tidak mengetahuinya, Allahu ya'lamuhum, sedang Allah mengetahuinya, yakni orang munafik. Mereka pandai memainkan peran layaknya aktor, memasang wajah manis di hadapan semua orang, padahal di balik itu ia amatlah busuk. Mereka bagaikan badut-badut yang sedang bersandiwara di atas panggungnya. Golongan munafik adalah segolongan manusia yang menyusup ke tengah barisan orang-orang beriman. Mereka memiliki banyak topeng palsu untuk melindungi wajah asli mereka demi menyukseskan misi penghancuran barisan kaum muslimin melalui jalur internal. Golongan munafik yang berada dalam tubuh umat Islam menyimpan banyak strategi dan siasat yang begitu licik tanpa peduli halal haram. Mereka adalah mata-mata yang menyesatkan. Mereka adalah mata orang-orang kafir dan musuh Islam yang sengaja ditanam. Mereka akan selalu mencari celah untuk merusak tatanan kehidupan, mental, spiritual, dan persatuan kaum muslimin. Golongan munafik adalah golongan penduduk bumi yang paling keji. Mereka sangat membahayakan Islam dan kaum muslimin.
Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka ada seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran surat Al-Munafikun ayat keempat. Golongan munafik adalah musuh. Mereka adalah musuh nyata yang sangat membahayakan umat Islam. Oleh sebab itu, keberadaan mereka, identitas mereka haruslah segera diungkap. Strategi-strategi mereka dalam menghancurkan persatuan umat harus segera dibongkar. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tanda-tanda munafik, seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tertanam dalam dirinya 4 hal, maka ia benar-benar seorang munafik sejati. Dan barang siapa dalam dirinya terdapat salah satu dari 4 hal, maka dalam dirinya tertanam satu kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Kedua, apabila membuat kesepakatan ia mengkhianati. Ketiga, apabila berjanji ia mengingkari. Dan yang keempat, apabila berdebat ia tidak jujur. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, keberadaan orang munafik sangatlah membahayakan. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka yang kotor. Mereka mengharapkan bumi ini tetap dalam keadaan gelap gulita. Akan tetapi ingat, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut, dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran surat As-Saff ayat 8. Makar mereka potensinya akan membawa umat kepada penyimpangan dan hancurnya dari dalam, baik penyimpangan akidah, penyimpangan syariah, penyimpangan pemahaman, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Dalam kehidupan, mereka tidak henti-hentinya membuat makar jahat dengan terus-menerus mengintai Islam, baik dari dalam maupun dari luar, dengan membawa racun-racun yang berbisa, sehingga menimbulkan penyakit yang komplikasi, yakni penyakit sepilis, sekulerisme,
pluralisme, liberalisme, dan ateisme yang menyebabkan umat Islam terkena penyakit jiwa, yaitu alwan, cinta dunia dan takut mati, yang telah menjalar dan menyebar dalam tubuh kaum muslimin hingga mereka langsung menyerang dan menyumbat napas kaum muslimin. Maka begitu mudahnya musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam. Mereka menjadikan umat Islam bagaikan hidangan atau makanan yang instan, siap dipesan, siap diantar, siap disantap di mana dan kapanpun. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Lalu seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwan itu? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan orang-orang munafik itu sangatlah dibenci, sangatlah dimurkai, dan sangatlah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diancam dengan balasan neraka tingkat paling bawah, serta di akhirat nanti akan dipisahkan dari golongan orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, ketika kita dihadapkan terhadap orang-orang munafik ini, hendaknya kita menjauhi dan tidak peduli terhadap apa yang mereka katakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan sekaligus pemimpin tertinggi kaum muslimin memberikan penawar terbaik untuk penyakit ini. Beliau menyikapi kaum munafikin dengan sangat bijaksana sesuai kadar perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya dampak kemunafikan tersebut bagi dakwah dan stabilitas kondisi umat. Kejahatan dan perbuatan kemunafikan yang bertaraf personal dan tidak menimbulkan dampak berarti disikapi dengan sabar dan tidak terlalu digubris. Tetapi ketika makar sudah sampai pada taraf kelompok yang terorganisir, didukung dengan penyusunan strategi yang matang, maka Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Reaksi beliau sangat nyata, seperti dalam kasus merobohkan dan menghancurkan masjid tandingan yang dinamakan dengan Masjid Diror, yang di dalamnya jelas dan nampak maksud jahat mereka mendirikan Masjid Diror tiada lain adalah sebagai kufron, tafrikon, wa irsadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin
wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita bahwa fenomena tersebut berlaku tidak saja zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, melainkan berlaku sepanjang masa bagi umat Islam, termasuk kita di dalamnya hari ini. Oleh karena itu, agar tidak terjerat dan terjerumus terhadap makar jahat mereka, maka yang pertama, mari kita semua harus memperkuat benteng pertahanan dalam diri kita, baik secara personal maupun secara jama'i, dengan istiqomah dalam ketauhidan, istiqomah dalam syariah, istiqomah dalam hidup berkepemimpinan, serta bersikap tegas dalam menghadapi orang munafik. Waghlud alaihim, berlaku tegas terhadap mereka, serta sabar dalam memegang kebenaran dan meninggalkan semua kelompok sesat yang menyelisihi kebenaran. Yang kedua, mari kita jalin persaudaraan umat dengan ittihadul ummah bitauhid, yakni mempersatukan umat dengan landasan tauhid, mengesahkan Allah dan menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, demikianlah uraian singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hada wastaghfiruhu la'allakum turhamun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi fi sabil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.